Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pinggir jalan jualan durian, masak cumi dicampur nasi. Untuk guru yang paling keren, izinkan kami berpresentasi. Siap semua. Kami dari Kelompok 5 Akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Putus Sekolah Terhadap Angka Pengangguran di Desa Pagerwangi. Apa itu tingkat pendidikan? Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan atau tahapan perkembangan dari suatu individu di masyarakat Indonesia. Nah, tingkat pendidikan ini sangat berkaitan dengan perubahan sikap atau perilaku hidup sehat bagi setiap individu masyarakat Indonesia. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin mudah bagi seseorang untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari. Lalu, apa itu pengangguran? Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Sehingga pengangguran ini adalah topik perbincangan yang selalu dibicarakan bagi politisi setiap saat. Nah, tentu tingkat pendidikan dan pengangguran ini berkaitan secara langsung karena tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengangguran. Lalu apa rumusan masalah yang kelompok kami ambil? Yang pertama adalah apa faktor penyebab masyarakat di Desa Pagerwangi untuk memutuskan untuk putus sekolah? Yang kedua, apa pengaruh putus sekolah terhadap tingkat pengangguran di Desa Pagerwangi? Yang ketiga dan yang terakhir adalah bagaimana upaya menanggulangi hal tersebut di Desa Pagerwangi. Lalu apa tujuan yang ingin kita capai dari adanya hasil penelitian ini? Yang pertama adalah kita mengetahui apa faktor penyebab adanya masyarakat yang ingin putus sekolah di Desa Pagerwangi. Yang kedua, apa pengaruh putus sekolah terhadap tingkat pengangguran di Desa Pagerwangi. Yang ketiga adalah bagaimana cara menanggulangi hal atau masyarakat-masyarakat yang ingin putus sekolah di Desa Pagerwangi. Adanya penelitian ini tentunya membawa banyak manfaat bagi beberapa pihak, seperti bagi siswa menjadi tahu apa saja dampak yang akan terjadi apabila putus sekolah. Yang kedua bagi orang tua, bagi pendidik, bagi pemerintah dan bagi masyarakat sekitar. Landasan teori, pengertian putus sekolah. Putus sekolah adalah permasalahan pendidikan yang merupakan kondisi anak yang tidak berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga tidak dapat memperoleh ijazah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sebesar 2,15% anak usia 7-15 tahun di Jawa Barat mengalami putus sekolah berdasarkan data SUNESAS tahun 2013. Tiga aspek yang memiliki potensi terbesar yaitu karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi. Faktor-faktor putus sekolah. Salah satu faktor yang dapat menjadi tolak ukur rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia adalah tingginya angka putus sekolah anak usia produktif karena latar belakang pendidikan orang tuanya yang rendah, lemahnya ekonomi keluarga siswa yang putus sekolah, di mana ekonomi menjadi salah satu faktor utama. Banyak orang tua tidak bisa melanjutkan sekolah anaknya. Dampak putus sekolah, adanya rasa minder karena lambatnya informasi yang didapat, emosi yang belum stabil karena tidak ada individu lain yang membantu menyelesaikan permasalahannya. Kurang terbuka pada orang lain karena adanya rasa minder. Selain itu, beberapa anak menjadi lebih malas. Tidak dapat dikontrol karena tidak adanya aktivitas rutin. Sehingga sikap disiplin tidak dapat mempunyai planning untuk masa depan. B. Pengertian pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu pekerjaan. Pengangguran merupakan salah satu masalah strategi dalam perekonomian secara makro karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan. Kedua, faktor penyebab pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan penyebab pengangguran yaitu pendidikan, masyarakat tidak memiliki keterampilan tinggi, upah dan informasi yang kurang, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan bekerja. Ketiga, ada dampak pengangguran. Banyak dampak buruk yang akan didapatkan dari angka pengangguran, seperti pendapatan nasional menurun, pendapatan per kapita masyarakat rendah, produktivitas tenaga kerja dan upah rendah, minat investasi dan pembentukan modal rendah, menjadi masalah hambatan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan daerah. Dan apabila pengangguran berkepanjangan, menimbulkan efek psikologis terhadap diri sendiri,
Di antara lain, timbul rasa malu dan minder dan tidak mau bergaul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membantu ketersediaan deskripsi yang kaya atas fenomena. Dengan lokasi dan waktu penelitian yang dilaksanakan di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023. Populasi yang digunakan sebagai penelitian adalah masyarakat di Desa Pagerwangi. Dengan sampel yang digunakan memiliki ketentuan yaitu seseorang yang memang mengalami putus sekolah di Desa Pagerwangi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara untuk mengumpulkan data tentang analisis terhadap faktor penyebab anak putus sekolah di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam laporan penelitian, kami memiliki instrumen penelitian yang berisi pertanyaan yang mencakup tentang pengetahuan putus sekolah, faktor penyebab putus sekolah, lalu pengaruh putus sekolah terhadap kegiatan sehari-hari. Pembahasan dalam bab ini didapat melalui hasil pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan yang dibutuhkan dalam penelitian, serta diskusi yang terfokuskan terhadap masalah yang diteliti. Untuk tahap analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan melakukan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan oleh penelitian dilakukan pada bulan Maret 2023 di Desa Pagerwangi. Jadwal wawancara, nama informannya yaitu Siti, usia 16, pendidikan terakhir SMP, tanggal wawancara 7 Maret 2023, tempat wawancara Desa Pagerwangi. Deskripsi wilayah penelitian yaitu Desa Pagerwangi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Pembentukan pemerintahan desa sejalan dengan pembentukan desa dan dilakukan dengan sistem yang ada pada saat itu. Seperti halnya asal-usul desa, sejarah pemerintahan desa masih diwarnai situasi kerajaan dalam feodalisme, bahkan sistem demokrasi yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa. Hasil wawancara pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 7 Maret 2023. Saat peneliti meminta izin untuk mewawancarai, sambutan Kak Siti begitu baik dan ramah. Saat peneliti meminta waktu beliau untuk mewawancarai mengenai pengaruh putus sekolah terhadap pengangguran. Sebelumnya, kami sudah membuat janji untuk melakukan wawancara. Peneliti datang pada hari Selasa, kami pun berbincang-bincang sambil membicarakan tentang kesibukan beliau. Peneliti akan menguraikan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan berdasarkan judul penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh putus sekolah terhadap pengangguran di Desa Pagerwangi. Rata-rata warga Desa Pagerwangi putus sekolah diakibatkan faktor ekonomi yang sebenarnya tidak mau beliau alami. Namun karena sulitnya ekonomi, beliau memutuskan untuk berhenti sekolah. Kini, beliau memiliki kegiatan sehari-hari di rumah seperti beres-beres rumah, terus membantu orang tua, atau segala pun. Kesimpulan dari putus sekolah. Putus sekolah adalah permasalahan suatu kondisi anak yang tidak bisa berkesempatan menyelesaikan suatu pendidikan atau sekolah, sehingga tidak dapat mendapat riwayat pelajar atau ijazah. Secara umum, anak-anak yang ada di Desa Pagerwangi, Kabupaten Bandung Barat tidak bisa melanjutkan sekolah karena kurangnya ekonomi orang tua atau latar belakang orang tua kurangnya pendidikan. Yang kedua, dampaknya adalah seorang anak tidak percaya diri terhadap apa yang ingin dikerjakan setelah dewasa nanti. Munculnya rasa minder yang membuat anak melambat dalam belajar. Sarannya, warga Indonesia mohon dipertimbangkan untuk konsekuensi dan pilihannya supaya anak-anak nanti yakin dalam memilih pelajaran ataupun dalam memilih pekerjaan. Dan ada rekomendasi. Yang pertama ada rekomendasi negara mencegah atas putus sekolahnya anak-anak. Yang kedua, rekomendasi pemerintah memberi bantuan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa bersekolah. Yang ketiga, ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan untuk membantu anak-anak dan kurangnya belajar. Sekian berdasarkan dari hasil penelitian kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menjawab pertanyaan kalian. Kami tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.